Dan Bapak Ibu yang menerima zakat, jangan lupa mendoakan ya yang memberikan zakat. Jangan bahasanya, Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Pak, ini Pak zakat dari jamaah Masjid Ansarullah. Ini kami menyerahkan zakat fitrah, zakat mal, fidyah dari jamaah Masjid Ansarullah. Kami ambil ya, mohon diterima Pak. Kata Bapak, Alhamdulillah, mau kasih yuk, udah itu aja. Jangan. Ajrakallahu fima ataita wa barakallahu fima baqaita wa ja'alaka tahuran. Sampaikan kepada keluarga saudara yang nanti dapat zakat, baca doa ini. Jangan cuma terima kasih. Diterima kasih itu tak ada doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, kita pastikan yang menerima zakat itu bukan orang yang wajib kita nafkahi. Itu pertama. Karena ketika kita berzakat tak boleh kepada yang wajib dinafkahi. Suami ke istri tak boleh, tapi istri ke suami boleh. Tapi jangan diterima Pak ya. Kenapa tak diterima Ustaz? Harga diri itu apalagi dibilangnya ini zakat harta nih ya. Zakat harta itu kan lumayan. Paling sedikit zakat harta itu 5 juta mungkin. Kalau ditotalkan mungkin sampai 20 juta. Tapi kalau itu pun zakat istri tak boleh suami menerima. Kenapa tak boleh Ustaz? Tak boleh di sini bukan tak boleh hukum, tak boleh harga diri. Ambillah ya. Tak mau ya. Kata Ustaz, walaupun boleh, tapi ini harga diri ayah nih. Masa ibu zakat samanya? Ambillah ya, ikhlas ya ibu. Mau ikhlas mau enggak mau ya. 10 juta nih ya. Oh iyalah. 10 juta. Kata laki nih, harga diri lah. Goyang juga tuh. Kalau cucu ke kakek boleh enggak? Kita lihat cucu wajib enggak menafkahi kakek? Enggak ya. Kalau enggak berarti tak wajib. Sehingga boleh dia tuh cucu berzakat kepada kakeknya. Kakek ke cucu wajib enggak? Tapi kenapa kakek ini lebih sayang pada cucu pada anaknya? Kami nih bosan udah umur begini, kalau ada cucu sama anak-anak tuh, kadang kami lebih sayang sama cucu. Nanti Ustaz tengok rasakanlah sendiri, kata kakek tuh begitu. Kalau anak tuh mungkin kalau dia marahi cucu, anak marahi cucu, yang dimarah kakek itu siapa? Jadi kakek wajib gak menafkahi cucu. Itu yang ditengok kaji itu. Kalau masih ada anaknya, berarti kan kakek, anak, cucu gitu ya. Kakek, ayah si anak sama anak itu sendiri. Kakek kalau sama cucu itu tak wajib menafkahi. Nanti kakek tak wajib menafkahi cucu karena masih ada anak. Kalau tak ada anaknya, tak ada ayah anak ini tadi, tak ada ayah cucu ini tadi, barulah kakek itu masuk. Kenapa? Dalam waris begitu juga Pak. Kalau ada ayahnya, ada kakeknya, maka kakek ini tak dapat terhalang dengan ayahnya. Ponaan, boleh tak kita zakat dengan keponaan? Kita serahkan zakat kita kepada keponaan. Ponaan itu wajib nggak dinafkahi? Tidak. Keponaan wajib, tidak wajib dinafkahi, maka boleh berzakat kepada keponaan. Apalagi kepada paman, bibi, adik, kakak, etek, ince, pakwu, makwu. Nanti gampang ya, dicek saja. Ini wajib tak saya nafkahi? Kalau wajib jangan pernah zakat sama dia, tak boleh. Kasih saja itu sedekah atau hadiah.
Walaupun bahasanya saya punya kakak Pak Ustaz hidupnya susah betul, banyak hutangnya, sekolah anaknya pun pembayaran bulanannya ini sudah banyak terhutang. Boleh nggak kami zakat sama dia? Tidak usah. Apalagi zakat fitrah. Kenapa? Karena zakat fitrah itu sedikit Pak. Berapa paling banyak? 45.000. Maka berikan saja sedekah yang tak ada batasannya. Kok dikasih 500, 300, 400 silakan. Kalau zakat fitrah 45.000. Itu yang kita harapkan untuk menyelesaikan tunggakan bulanan anaknya sekolah. Tidak bisa. Jadi itu hikmahnya. Mengapa keluarga itu tidak dapat zakat? Kenapa tak dapat zakat? Satu, karena memang dia wajib nafkahi. Yang kedua, agar bisa lebih banyak mendatangkan manfaat. Karena zakat itu terbatas. Apalagi zakat fitrah, kecuali zakat harta, zakat profesi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di sini kan sudah selesai prakteknya Pak ya. Kalau tadi malam dengar pengumumannya ini sudah ditutup. Kecuali Bapak Ibu bawa kunci bisa dibuka lagi. Apa kuncinya? Tolong Pak Ustaz. Terimalah Pak Ustaz. Itu kuncinya tuh. Kata Ustaz siap kita terima lagi. Lalu bagi amil gimana proses pembagiannya? Nah ini Bapak Ibu yang menerima zakat. Kalau tak nanti misalkan tahun lalu Bapak Ibu dapat, tahun kemarin dapat lagi, 3 tahun yang lalu dapat, tahun ini tak dapat, jangan sempat ada rasa dalam diri, oh, tak jelas ambil tahun. Padahal ambilnya itu juga tahun lalu juga bisa ambilnya tiap tahun itu. Karena begini Bapak Ibu, uang ini kan walaupun namanya uang zakat, tapi kadang hantunya banyak juga. Nah, kenapa kita sampaikan hantunya banyak juga? Satu, ini peristiwa yang sampai ke kita saja nih. Dia tahun lalu dapat, tahun ini tak dapat. Nah itulah mengamuk hantunya itu. Didatangi yang penitia ambil tuh, saya dapat tak dapat. Dan 10 tahun saya tinggal sini, 9 tahun saya dapat, baru ini saya tak dapat. Mengamuk dia. Padahal kalau kita kaji, kalau kita tak dapat zakat, harusnya kita bersyukur Pak. Harusnya bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Ternyata level kita sudah di atas, sudah naik. Yang dulu mungkin dilihat dapat, kemudian sekarang tak dapat, bersyukur kita levelnya udah naik. Oh Pak Ustaz, kehidupan kami masih begini saja, ekonomi kami masih begini saja. Berarti ada yang lebih parah lagi ketika tahun ini, sehingga kita tak dapat. Jadi yang jelas ketika ada pertama yang kita pahami, ketika tak dapat maka bersyukurlah. Itu artinya masih banyak yang berada di bawah kita yang harus dapat, atau kita yang sudah naik ke posisi yang lebih baik. Yang kedua, kenapa kita sampaikan uang zakat berhantu? Kadang jadi pembicaraan. Yang tadi muzaki ikhlas betul, ambilnya ikhlas betul, yang menerimanya tak ikhlas betul. Tapi di sini sistem pembagiannya sama rata nampaknya. Sama rata, bagi sama aja, sama rata. Sempat ketika nanti ada yang tidak sama, itu akan menjadi pembahasan. Selesai misalkan pembagian, malam bertemulah orang yang menerima zakat tadi. Dibahaslah itu. Jadi dapat berapa? Dari masjid itu. Kata ibu itu, wah alhamdulillah dapat 900. Wah banyak ya. Awak cuma dapat 500 ya. Terus tanya, kau dapat berapa? Dapat 200 kan? Lain-lain. Nah, itu dibahas terus. Jadi ribut, jadi tak membuahkan pahala. Padahal kalau dikaji tentang konsep pembagian zakat, itu terserah amil. Mau konsep bagi rata boleh, mau punya konsep prioritas boleh. Kami punya prioritas Ustaz, yang sholat, orang yang susah yang sholat itu lebih banyak kami bagi daripada yang susah tapi tak sholat. Kami punya skala prioritas, yang susah tapi punya anak banyak itu tak sama bagian dengan yang susah tapi belum punya anak.
Orang yang susah kemudian rumahnya masih kontrak dengan orang yang susah rumahnya sudah selesai angsurannya, itu tak kami samakan. Itu terserah amil dia mau pakai sistem mana, itu boleh saja. Yang jelas semua asnaf yang ada itu harus mendapatkan dan menerimanya. Ini tentang zakat ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Bapak Ibu telah menunaikan zakat fitrahnya, alhamdulillah, bersyukur, lengkaplah sudah amalan ibadah Ramadan. Kalau yang belum, segera dilaksanakan dan ditunaikan. Kami nunggu malam lebaran aja ya Pak Ustaz. Nanti malam lebaran baru kami buat. Karena ada orang yang berpemahaman malam lebaran itulah sebaik-baik mengeluarkan zakat fitrah. Itu tak salah, betul Pak. Tapi kalau malam lebaran itulah kita akan mengeluarkan zakat fitrah di tengah kehidupan kita yang sekarang nih, sama siapa mau dibagi lagi? Orang dah mudik. Pak, kami lupa kami berzakat. Ini mau berzakat sama bapak. Kata bapaknya, kami dari kampung. Kami transfer aja ya. Di sini payah, tak ada jaringan. Itu gimana nih? Berapa bapak mau kasih? Ini ada 2 keluarga nih, kurang 800 lah. Insya Allah Pak, transfer aja lah Pak. Besok kami ke kota. Dapat juga jadi. Itu kan susah. Prinsip yang Rasulullah sampaikan apa? Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan sulit-sulitkan. Kalaulah malam lebaran itulah yang membuat ambil sulit, kita pun sulit, ambil yang mudah. Malam lebaran itu sampai sebelum sholat itu waktu wujub namanya Pak. Waktu wajib. Kalau tak dibuat berdosa. Sebelum malam lebaran itu disebut dengan waktu mubah. Apapun yang kita keluarkan sebelum waktu malam lebaran atau sholat itu sudah boleh, sudah menunaikan kewajiban. Tapi waktu wajibnya memang, waktu finishnya memang itu hanya di malam takbiran sama sebelum sholat. Namun jangan sempat ada kita berpemahaman begini, terserahlah ambil mau tanggal berapa, mau min berapa dia tutup, awak tetap malam lebaran. Kalau kita bisa nyalurkan sendiri, tak ada masalah. Tapi kalau masih minta ambil juga yang menyalurkan, itu menjadi masalah. Kata ambil, maaf Bu, kami dah tak terima zakat. Ibu posting lah di Facebook. Heran yang mau ambil zaman kini, awak berzakat ditolak ya. Banyaklah komen di bawah. Siapa ambilnya itu? Macam mana itu? Banyak komen. Tidak usah ya. Itu waktu wajib, bukan waktu yang harus itulah kita keluarkan zakat. Sebelum itu juga boleh. Ini terkait dengan zakat fitrah. Dan Bapak Ibu yang menerima zakat, jangan lupa mendoakan ya yang memberikan zakat. Jangan bahasanya, Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Pak, ini Pak zakat dari jamaah Masjid Ansarullah. Ini kami menyerahkan zakat fitrah, zakat mal, fidyah dari jamaah Masjid Ansarullah. Kami ambil ya, mohon diterima Pak. Kata Bapak, alhamdulillah, mau kasih yuk, udah itu aja. Jangan doakan. Apa doanya? Kalau dari muzakki amil kan ada doa itu. Ajarakallahu fima ataita wa barakallahu fima buqaita wa ja'alaka tahuran insyaallah. Itu dari muzakki ke amil. Dari amil ke yang menerima zakat, apa doanya? Kalau yang menyerahkan tak perlu banyak doa. Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Pak, ini zakat untuk Bapak dari perhimpunan kami sebagai amil di Masjid Ansarullah. Nih, itu saja. Kalau yang amil, yang menerima apa doanya? Alhamdulillah, makasih Pak. Ayo, besok tahun depan kesini lagi. Itu pula doanya. Apapun yang diberikan, entah itu sedekah, entah itu zakat, entah itu hadiah, entah itu wakaf, semua i'taul maliyah, pemberian harta itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doakan
Apa doanya? Sama dengan yang berzakat dengan yang menerima zakat tadi. Ambil dengan yang menerima zakat. Apa doanya, Pak? Bu? Dalam hati Bu baca. Kalau dalam hati baca tak ada orang. Ajrakallahu fima ataita wa barakallahu fima baqaita wa ja'alaka tahuran. Sampaikan kepada keluarga saudara yang nanti dapat zakat, baca doa ini. Jangan cuma terima kasih. Diterima kasih itu tak ada doa. Sedangkan yang ditunaikan itu ibadah wajib. Maka doakan. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya terima kasih. Ajrakallahu fima ataita. Allah memberikan balasan dari semua apa yang engkau berikan. Wa barakallahu fima baqaita, dan Allah berkahi dari semua harta yang dimiliki. Kemudian waja'alaka tahuran insyaallah, dan semua zakat, sedekah, infak yang diserahkan akan menjadi pembersih dari semua yang dimiliki. Nah, itu dia artinya. Pertama, doakan supaya dibalas. Yang kedua, doakan supaya dapat berkah. Yang ketiga, doakan supaya menjadi pembersih harta. Kalau tak hafal Pak Ustaz, kalau tak hafal besok pas menerima, kalau ada keluarga saudara sampaikan saja ini doanya. Kalau tak hafal, sebut aja lah, macam doa Ustaz subuh tadi. Saya terima doa saya sama doa Ustaz subuh tadi. Itu jalan pintas semua. Ajrakallahu fima ataita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alaka tahuran insyaallah.